Selamat pagi, siang, maupun sore saya ucapkan. Kami dari kelompok 2, kelas A3D akan memaparkan presentasi kelompok kami yang berjudul Penggunaan Pichia Pastori sebagai Penghasil Insulin. Baik, sebelum kita masuk ke presentasi, ada baiknya kita ucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baiklah, ini merupakan nama dari anggota kelompok kami, yaitu Iputu Hendra Juli Artawan, Nikadek Wahyuning Kristina Dewi Andika, Dewa Gede Agung Yoga Asta, Nimbade Suaryani, dan saya Niputu Intan Sarasmita Dewi. Adapun overview materi yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu definisi rekayasa genetika, tinjauan insulin, mekanisme hormon insulin, jenis-jenis insulin, produk insulin dari Pichia pastoris, kemudian proses upstream, dan terakhir proses downstream. Langsung saja kita ke materi. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika merupakan dasar dari bioteknologi yang dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik modern dengan menggunakan prosedur identifikasi replikasi, modifikasi dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Rekayasa genetika adalah cara untuk memanipulasi sifat genetik suatu organisme dengan cara mengintroduksi atau mengeliminasi gen-gen tertentu untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan atau disebut juga pencakokan gen. Next, ke slide selanjutnya yaitu ada definisi insulin, di mana insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas yang berfungsi mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh. Pada pasien pengidap diabetes, pankreas tidak cukup atau sama sekali tidak memproduksi insulin atau tidak mampu berfungsi secara efektif ketika insulin tersebut diproduksi. Kemudian, ada rantai dari insulin. Molekul insulin ini terdiri dari dua rantai polipeptida yang dihubungkan oleh dua jembatan disulfida. Setelah dilepaskan, insulin akan menempel pada reseptor glikoprotein pada permukaan sel target. Subunit alfa pada reseptor glikoprotein mengikat hormon insulin dan subunit beta atau tirosinase spesifik dari protein kinase akan memediasi aksi insulin pada metabolisme dan pertumbuhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme insulin. Hormon insulin berfungsi dalam meningkatkan transport glukosa yang berperan dalam translokasi vesikel intraseluler yang berisi transporter glukosa GLUT4 pada membran plasma. Hormon insulin ini bekerja dengan memindahkan glukosa darah masuk ke dalam sel melalui membran plasma. Aktivasi jalur sinyal reseptor insulin juga mengindukasi sintesa glikogen, protein, lipogenesis, dan regulasi berbagai gen dalam perangsangan insulin. Reseptor insulin terdiri dari dua heterodimer yang terdiri atas dua subunit yang diberi simbol alfa dan beta. Subunit alfa terletak pada ekstrasel dan merupakan sisi yang berikatan dengan insulin. Subunit beta merupakan protein transmembran yang melaksanakan fungsi sekunder yang utama pada sebuah reseptor, yaitu transduksi sinyal. Di sini juga ada gambar cara kerja insulin. Kalau teman-teman bisa langsung lihat di slide ya. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis insulin. Jenis-jenis insulin itu ada insulin short acting, insulin long acting, dan insulin medium acting. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang Pichia pastori. Dalam produksi insulin, kita dapat menggunakan host berupa organisme eukariot, yaitu yeast yang berasal dari jamur, contohnya Pichia pastori. Klasifikasi Pichia pastori itu ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies.
Yang pertama kingdom. Dia itu termasuk ke dalam kingdom Fungi. Dan Philomedia itu Ascomycota. Kelasnya dia Saccharomycetes. Ordonya Saccharomycetales. Familinya itu Saccharomycetaceae. Genusnya itu Comagataela. Dan dia termasuk ke spesies Pichia pastoris. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan. Keuntungan itu dapat mencapai densitas sel yang tinggi, kultur medium yang murah, memiliki promoter aoksi yang berkontribusi dalam kualitas serta kuantitas protein yang dihasilkan. Pichia pastoris memiliki potensi untuk memproduksi protein rekombinan prokariot atau eukariot yang diproses dengan benar, atau secara intraseluler maupun ekstraseluler. Pichia pastoris telah digunakan untuk mengekspresi beragam protein seperti insulin, gen, lisosim, dan leucidin atau cDNA. Selanjutnya itu akan dilanjutkan dengan proses upstream. Selanjutnya, proses upstream dari Pichia pastoris sebagai penghasil insulin. Proses upstream bertujuan untuk fermentasi atau biosintesis protein heterolog pada host ekspresi. Proses upstream terdiri dari host, sumber gen, mekanisme cloning dan ekspresi gen, dan proses fermentasi. Yang pertama ada host. Sebagai organisme model eksperimental, Pichia pastoris digunakan sebagai sistem inang untuk transformasi. Dalam dekade terakhir, Pichia pastoris direkayasa untuk membangun platform sistem ekspresi yang merupakan aplikasi khas untuk organisme model eksperimental standar. Pichia pastoris sering digunakan sebagai sistem ekspresi untuk produksi protein heterolog. Keuntungan dari ekspresi Pichia pastoris yaitu Pichia pastoris mampu tumbuh di media sederhana, murah, dengan laju pertumbuhan tinggi. Pichia pastoris dapat tumbuh di labu goyang atau fermentor yang membuatnya cocok untuk produksi skala kecil dan besar. Dengan ciri utama, Pichia pastoris dapat tumbuh dengan kepadatan sel yang sangat tinggi pada kultur. Fitur ini kompatibel dengan ekspresi protein heterolog, memberikan hasil produksi yang lebih tinggi. Selanjutnya, sumber gen. Ragi metilotropik seperti Pichia pastoris dapat menggunakan metanol sebagai satu-satunya sumber karbon. Enzim pertama pada jalur metabolisme metanol yaitu alkohol oksidase atau AOX yang mengkatalisis oksidasi metanol menjadi formaldehid yang ditemukan mencapai 3% dari total protein dalam sel bila Pichia pastoris ditumbuhkan pada medium yang mengandung metanol. Dalam Pichia pastoris, terdapat dua gen yang mengkode alkohol oksidase, yaitu AOX1 dan AOX2. Promotor gen AOX1 yang diregulasi ketat ini telah disisipkan pada vektor ekspresi dan digunakan untuk ekspresi protein heterolog dalam Pichia pastoris. Lebih dari 550 protein yang berasal dari bakteri, ragi, protista, tumbuhan, invertebrate, manusia, dan virus telah diekspresikan menggunakan Pichia pastoris. Selanjutnya, mekanisme cloning dan ekspresi gen. Metode screening clone yang tepat akan sangat membantu dalam proses selanjutnya. Screening clone Pichia pastoris pada umumnya menggunakan antibiotik, misalnya siosin, dan dikombinasikan dengan teknik Western blot dan enzim link immunosorbent assay atau ELISA. Screening clone transforman Pichia pastoris dengan tingkat ekspresi tinggi difokuskan pada pemilihan klon yang memiliki integrasi multikopi pada kaset ekspresi. Selain screening yang tepat, transforman yang unggul juga sangat dipengaruhi oleh pemilihan vektor ekspresi dan galur inang yang tepat. Transforman dengan salinan atau kopi tunggal dapat dihasilkan melalui penargetan kaset ekspresi linier ke lokus AOX1 sehingga terjadi pergantian gen. Selanjutnya, proses fermentasi.
Pada proses fermentasi oleh Piscia pastoris, pilihan untuk pertumbuhan respirasi Piscia pastoris dapat dikultur pada densitas sel yang sangat tinggi pada fermentor dengan lingkungan yang dikontrol. Aspek positif untuk pertumbuhan Piscia pastoris pada kultur fermentor adalah level transkripsi yang diawali oleh promotor AOX1 akan 3-5 kali lebih besar pada sel yang mengonsumsi metanol pada laju batas pertumbuhan dibandingkan dengan sel yang ditumbuhkan pada metanol yang berlebih. Pada proses fermentasi oleh Piscia pastoris, galur pertama kali ditumbuhkan pada medium tertentu yang mengandung gliserol sebagai sumber karbonnya. Selama waktu ini, biomasa akan terakumulasi namun ekspresi gen heterolog direpresi. Dengan berkurangnya gliserol, fase transisi dimulai. Kemudian tambahan gliserol diberikan ke kultur pada batas laju pertumbuhan. Akhirnya, metanol atau campuran gliserol diberikan ke kultur untuk menginduksi ekspresi. Konsentrasi protein asing dimonitor pada kultur untuk menentukan waktu untuk memanen. Proses downstream. Proses downstream terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama yaitu pemisahan protein dari sel dan pemurnian protein. Pemisahan protein dari sel dilakukan untuk mendapatkan ekstrak protein kasar yang belum murni dan masih ada zat pengotornya. Setelah mendapatkan ekstrak protein kasar yang masih belum murni atau masih terdapat zat-zat pengotor di dalamnya, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pemurnian protein. Pemurnian protein adalah suatu proses memisahkan protein yang diinginkan dari senyawa lain yang mengganggu atau bahan-bahan lain yang tidak diinginkan yang sering disebut pengotor. Apa sih tujuan dari pemurnian protein itu? Yang pertama, agar struktur dan mekanisme kerja dari suatu protein tersebut dapat dipelajari. Yang kedua, untuk menghilangkan kontaminan. Yang ketiga, mendapatkan konsentrasi protein murni dari suatu suspen dan dapat memindahkan protein yang diinginkan ke lingkungan stabil agar protein tersebut siap digunakan. Metode-metode yang sering digunakan dalam proses pemurnian protein yaitu yang pertama, kromatografi afinitas, yang kedua, filtrasi gel, yang ketiga, metode kromatografi penukar ion. Dari ketiga metode tersebut, yang paling umum sering digunakan yaitu kromatografi afinitas. Proses pemurnian protein dengan menggunakan metode kromatografi afinitas. Yang pertama, menggunakan resin Blue Shepherd's TM6 fast flow yang sebelumnya telah diekuilibrasi dengan menggunakan 2 ml buffer PBS 1 kali. Yang kedua, elusi protein dilakukan menggunakan 2 ml PBS 1 kali 1,5 molar NaCl. Protein selanjutnya dimurnikan kembali dengan kromatografi filtrasi gel menggunakan resin Shepherd's G25 yang telah diekuilibrasi dengan menggunakan 6 ml PBS 1 kali. Dan yang terakhir, sampel dimasukkan dan segera ditampung dengan membaginya menjadi 6 fraksi, masing-masing fraksi sebanyak 500 mikroliter. Proses downstream selanjutnya yaitu modifikasi protein. Dalam modifikasi protein ini terdapat proses glikosilasi yang merupakan proses penambahan gugus-gugus gula pada struktur protein. Glikosilasi termasuk salah satu proses modifikasi pasca translasi yang memberikan keragaman besar terhadap proteomik jika dibandingkan dengan modifikasi-modifikasi pasca translasi lainnya. Glikosilasi memainkan peran penting dalam jalur biosintesis sekresi pada retikulum endoplasma dan badan Golgi. Glikosilasi adalah kunci untuk menghasilkan protein terapeutik yang dapat ditoleransi oleh tubuh manusia tanpa terjadinya reaksi antigenik. Dalam proses produksi obat berbasis protein, sebagian besar protein terapeutik membutuhkan modifikasi pasca translasi tambahan, seperti proses N-glikosilasi yang tidak dapat disediakan oleh sel prokariotik. Proses N-glikosilasi memastikan akan struktur protein, fungsi, dan stabilitas selanjutnya dalam serum manusia. Untuk memastikan atau memfasilitasi kebutuhan kompleks proses glikosilasi dan mempunyai kemiripan dengan protein pada manusia, maka saat ini sebagian besar obat berbasis terapeutik protein diproduksi dengan menggunakan sel mamalia. Namun karena biaya yang tinggi untuk media pertumbuhan yang kompleks,
maka sistem alternatif lainnya lebih murah harus menjadi pilihan. Contohnya yaitu pembentukan gugus glikan di retikulum endoplasma pada manusia dan ragi itu sangat mirip, maka alternatifnya yaitu menggunakan Pichia pastori dalam pembuatan insulin. Proses downstream selanjutnya yaitu analisis kemurnian protein yang bertujuan agar mengetahui seberapa murni protein yang dihasilkan. Nah, beberapa plasmid rekombinan yang sudah diidentifikasi dan diverifikasi menunjukkan adanya gen sisipan NS1 dan koloni resisten zeocin hasil transformasi dengan elektroporasi ke Pichia pastori strain GS115 menghasilkan Pichia rekombinan. Hasil identifikasi dan verifikasi yang menunjukkan kebenaran orientasi gen sisipan NS1 serta hasil seleksi fenotip mood positif di media dengan konsentrasi zeocin tinggi dilanjutkan dengan proses ekspresi protein. Transforman yang sudah diverifikasi diinduksi dengan metanol untuk mengekspresikan protein NS1 dalam pengujian skala kecil ke medium kultur. Protein terekspresi dalam supernatan dideteksi dengan SDS peak 12%, maka akan menghasilkan sebuah pita protein spesifik 45 kDa yang dideteksi pada gel. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Presentasi kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.